Syekh Asnawi Caringin adalah ulama dan pendekar dari tanah Banten. Nama lengkap beliau adalah Ki Haji Tubagus Muhammad Asnawi. Beliau adalah seorang ulama karismatik dan pendekar yang lahir di Kampung Caringin, Banten pada tahun 1850 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang gigih menentang penjajah Belanda. Beliau juga yang mengorganisir para jawar Banten untuk menentang penjajahan. Syekh Asnawi lahir dari pasangan Abdurrahman dan Ratu Rabi'ah. Dari pihak ayah, nasabnya bersambung ke Sultan Banten, sedangkan dari pihak ibu bersambung ke Sultan Agung Mataram. Sejak belia, Syekh Asnawi sudah dikirim ayahnya untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Di sanalah beliau berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani bersama santri-santri asal Indonesia. Di antaranya yaitu Kiai Kholil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan beberapa santri lainnya. Selain belajar ilmu agama, beliau juga belajar tarekat kepada Syekh Abdul Karim Tanahara, ulama Banten yang mukim di Makkah. Beliau juga menjadi santri dari Syekh Hasbullah Al-Ama, Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, hingga kepada Syekh Abdul Hamid Al-Maki. Setelah mengaji bertahun-tahun di Tanah Suci, Syekh Asnawi pulang ke kampung halamannya pada tahun 1870 untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmunya. Beliau mendirikan pesantren di kampung tersebut. Pesantren tersebut dikenal dengan ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu bela diri. Ketika Gunung Krakatau meletus, beliau beserta keluarganya selamat dengan mengungsi ke kampung Muri. Sayang, seluruh pesantrennya di kampung Caringin hancur lebur. Ketika kembali lagi ke kampung halaman dari pengungsian, beliau membangun ulang pesantrennya serta mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung Salafi atau menurut sumber lain bernama Salafiyah. Ada kisah yang beredar di masyarakat bahwa kayu untuk bangunan masjid tersebut berasal dari sebuah pohon yang dibawa Syekh Asnawi dari Kalimantan. Pohon tersebut hanya satu, tetapi menghasilkan banyak kayu karena keberkahan sang Syekh. Syekh Asnawi ingin membangun kembali akidah masyarakat dengan mendirikan sarana masjid tersebut. Sejak masjid berdiri, dakwah pun makin menggeliat. Banyak pemuda datang untuk berguru kepada beliau.
Syekh Asnawi Banten dikenal sebagai seorang waliullah. Banyak karomah Syekh Asnawi yang disaksikan oleh para murid maupun masyarakat. Di antara salah satunya yaitu ketika ditantang oleh 3 orang kiai yang datang ke tempat beliau. Dikisahkan, sebelum berangkat ke tempat Syekh Asnawi, ketiga kiai itu masing-masing menyiapkan 50 pertanyaan yang disusun dalam satu buku. Mereka kemudian berangkat ke tempat Syekh Asnawi yang kebetulan sedang mengisi pengajian. Ketika kiai itu menunggu hingga pengajian selesai. Setelah itu, mereka bertemu dengan Syekh Asnawi. Setelah berbicara sejenak, akhirnya mulailah salah satu di antara ketiga kiai itu ingin mengujinya. Salah satu di antaranya kemudian membuka buku yang telah diisi dengan 50 pertanyaan. Namun, ketika membuka buku tersebut, betapa kagetnya. Dalam buku tersebut tidak ada coretan pertanyaan apapun, alias kosong. Melihat ketiga tamunya kaget, Syekh Asnawi hanya tersenyum. Beliau kemudian membahas dan menjawab pertanyaan yang ada dalam buku tersebut. Mendengar jawaban Syekh Asnawi, ketiga kiai itu menjadi malu dan menundukkan kepalanya. Mereka kemudian sadar akan derajat kewalian Syekh Asnawi Caringin itu. Itulah salah satu karomah Kiai Syekh Asnawi. Kemudian pada tahun 1937, Tubagus Muhammad Asnawi wafat. Jenayahnya dikebumikan di Masjid Salafiyah. Makamnya hingga sekarang tidak pernah sepi dari para peziarah.